Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah ruko 3 lantai penjual peralatan jahit di Kecamatan Wajo, Kota Makassar terbakar. Tiga remaja yang kedapatan membawa senjata tajam ditangkap tim Resmob Polda Sulawesi Selatan saat razia preman. Jemaah haji selesaikan rangkaian puncak ibadah haji. Jemaah pun mengakhiri ibadah haji dengan tawaf ifadah. Sebuah ruko 3 lantai penjual peralatan jahit di Kecamatan Wajo, Kota Makassar terbakar. Diduga api berasal dari baterai alat jahit yang lupa dimatikan hingga timbulkan api. Kebakaran Senin malam lalu melanda sebuah ruko penjual alat jahit di Jalan Sulawesi, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Kebakaran ruko berlantai 3 ini pun menjadi perhatian warga sekitar lokasi. Meski warga berusaha memadamkan api, namun api justru membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar. Akibatnya sejumlah barang dagangan seperti mesin jahit dan bahan-bahan keperluan menjahit hangus terbakar. Kebakaran ini juga sempat membuat seorang penghuni terjebak di lantai 3, namun berhasil diselamatkan oleh tim pemadam kebakaran. Ada satu orang yang terjebak di lantai 3, dan ini kita dapatkan informasi dan alhamdulillah dengan kesigapan anggota, kita bisa jebol masuk ke lantai 3 dulu sambil melakukan proses pemadaman di lantai 1. Jadi titik apinya berawal di lantai 1 bagian di depan ya, dekat pintu harmonika. Terbakar saja itu apa? Lantai berapa saja yang terbakar? Yang terbakar cuma lantai 1 dan itu pun juga agak di depan di dekat pintu harmonika. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar mengerahkan sebanyak 13 unit mobil untuk memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh baterai dari salah satu alat jahit yang tertinggal dalam keadaan aktif. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Jemaah haji telah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji Senin malam waktu Arab Saudi. Jemaah pun mengakhiri ibadah haji dengan tawaf ifadah. Ribuan jemaah haji memadati Masjidil Haram sejak Senin sore. Jemaah menyelesaikan rangkaian ibadah haji mereka dengan melaksanakan tawaf ifadah yang menjadi bagian dari rukun haji. Tawaf ifadah sama dengan tawaf umroh, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, namun yang berbeda jemaah tidak lagi menggunakan ihram karena telah selesai sejak lempar jumroh Aqobah. Usai tawaf, jemaah kemudian sa'i atau berjalan sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Rangkaian ibadah haji selesai setelah jemaah haji melaksanakan tahalul kedua. Oke, jadi saya sudah menyelesaikan rangkaian ibadah haji saya sudah tawaf ifadah, kemudian juga sudah sa'i dan tahalul kecil. Dan sekarang saya mau lebih menyempurnakan ibadah haji saya dengan mencukur habis rambut saya. Untuk potong habis rambut hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Hukumnya tidak wajib, namun dianjurkan. Oh ya, sekali potong jangan lupa siapkan uang sebanyak 30 rial atau sekitar Rp135.000. Ya, akhirnya saya sudah selesai mencukur habis rambut saya dan benar-benar habis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabila biasa melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan regulasi baru yang mewajibkan pemegang polis asuransi swasta membayar 10% dari klaim produk asuransi kesehatannya. Aturan ini berlaku mulai 1 Januari 2026. Nah, kenapa aturan ini diberlakukan? Berikut penjelasannya. Dengan co-payment ini, nasabah harusnya tidak terbebani ya, tapi justru menjadikan nasabah itu terlibat aktif ketika menentukan layanan kesehatan seperti apa yang akan diterima, dan juga
berpotensi mengurangi risiko overtreatment nih, Mbak Regina. Karena kita melihat overtreatment ini menjadi salah satu penyebab peningkatan klaim asuransi kesehatan. Ada tips nggak untuk pasien gitu agar mendapatkan layanan kesehatan yang tepat, nggak kekurangan, nggak kelebihan gitu ya, sesuai kondisi dan juga yang pastinya sampai dengan harapan untuk kesembuhan dari pasien itu sendiri. Mungkin Dokter Dian dulu boleh? Oke, mungkin yang paling banyak ya terjadi ya Mbak Regina, nasabah tuh suka nggak tahu produknya apa. Jadi yang pertama tipsnya adalah nasabah harus paham produk yang dibeli. Produknya apa dan dibelinya juga sesuai dengan kebutuhan. Juga tahu sebenarnya produknya ini mengcover apa gitu, supaya nanti ketika amit-amit sakit itu sudah ada gambaran bahwa ini rawat jalan atau rawat inap dan limitnya berapa. Jadi tahu dulu produknya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya rawat inap, ya kan banyak rawat inap yang tidak emergency ya Mbak Regina, ada yang direncanakan gitu. Jadi kalau misalnya direncanakan, sebaiknya nasabah bicara dengan perusahaan asuransinya. Kira-kira klaim ini nih di-cover atau enggak? Supaya pada saat betul-betul masuk rumah sakit, sudah ada nih bukti bahwa perusahaan asuransinya sudah menjamin dan batasnya berapa. Paling tidak kalau dua hal itu sudah terpenuhi kan sebetulnya sudah nyaman ya untuk nasabahnya. Nah, berikutnya pastinya karena ini badan pasien, badan nasabah, harusnya nasabah juga kritis ya Mbak Regina ya. Jadi kalau diberikan treatment, diagnosanya apa, oleh dokternya juga bertanya lah gitu. Untuk apa pemeriksaannya, tindakan obat ini untuk apa. Dan ketika nanti ada hasil pemeriksaannya juga bertanyalah ke dokternya kan, ini hasilnya apa untuk saya gitu ya. Dokter Wawan, ada tips dokter silakan untuk pasien. Di dalam dunia kedokteran itu ada yang namanya second opinion ya. Jadi manfaatkan yang namanya second opinion itu ya, bahwa mungkin second opinion itu bisa memberikan pencerahan, itu adalah hal yang wajar. Jadi bukan merupakan sebuah tabu kalau ada second opinion. Terus yang menurut saya yang terpenting adalah karena kita berbasis bukti atau evidence based medicine ya. Jadi layanan yang diberikan kepada pasien itu bukanlah layanan yang paling mahal atau yang paling canggih, tapi yang paling sesuai untuk kebutuhan pasien. Belum tentu yang paling mahal dan yang paling canggih itu yang dibutuhkan pasien. Nah, ini yang mesti pasien pahami gitu. Anda pasti sudah tahu baju bodo. Nah, saya mau ajak Anda untuk mengenal lebih dalam lagi tentang baju khas dari Sulawesi Selatan ini. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, baju-baju yang sedang saya lihat ini adalah baju yang dikenakan oleh perempuan di Sulawesi Selatan, yaitu baju bodo disebutnya. Nah, sekarang temani saya yuk pilih baju bodo dan kita pelajari lagi lebih dalam sejarah dan apa sih maknanya di dalam baju bodo ini. Yuk! Di Sulawesi Selatan, kita bisa menemui orang-orang yang memakai baju bodo saat menghadiri acara penting, termasuk acara pernikahan. Untuk lebih jelas, yuk kita tanya langsung ke ahlinya. Tabe, perkenalkan saya Ida Nur Haris, saya seorang ethnic fashion designer. Kalau dulu dipakai oleh semua kalangan masyarakat ya, cuman kalau untuk strata bangsawan itu ada warna-warna tertentu yang hanya boleh dipakai oleh kaum bangsawan. Jadi misalnya baju warna merah, ya merahnya ngejreng gitu, pokoknya dia colorsnya itu striking colors ya. Kemudian juga hijaunya, kalau kita sebutnya hijau datu, jadi dia kayak emerald green seperti itu, electric green. Kemudian juga kalau baju putih itu hanya untuk kalau di Sulawesi Selatan dulu disebutnya indok susu. Jadi bawahan dari kaum bangsawan yang pakai baju warna putih. Kalau baju hitam itu biasanya dipakai oleh para istri hulu balang raja. Nah, kemudian baju pink yang shocking pink itu dipakai untuk anak gadis. Baju ungu mereka yang janda. Jadi di luar dari warna-warna itu dulu tidak dikenal.
Nah, sekarang dengan berkembangnya dunia fashion, kemudian anak-anak muda tahu lah ya, ada trend colors dan segala macam yang setiap tahun berubah, sehingga warna-warna earth tone, warna yang lebih soft itu akhirnya masuk ke pattern baju bodo. Jadi pada saat pertama kali saya memperkenalkan baju bodo itu memang yang digemari oleh masyarakat itu sesuai dengan pakem ya. Jadi itu striking colors. Jadi kalau merah, merahnya ngejreng sekali, hijau, kemudian dan masih warna-warna yang sesuai pakemnya. Nah, saya jadi ingin coba pakai nih. Kira-kira cocok nggak ya? Nah, gimana? Sekarang saya sudah pakai baju bodonya. Ini memang bentuk dari baju bodo asli seperti ini. Ada ornamen tambahan, Bu? Ini masih perlu kita pakaiin bandol lagi. Nah, ini saya ada koleksi satu lagi. Bando ini biasanya kalau yang bertingkat-tingkat seperti ini dipakai untuk pengantin. Nah, tapi kalau misalnya yang dipakai sama Mbak ini bando yang biasanya dipakai untuk pagar air. Saya lihat kok baju bodo tuh modelnya kayak gini-gini aja sih, nggak ada aplikasi yang seru gitu, yang bisa dipakai sama anak muda, yang bikin kita tuh jadi lebih fashionable. Kemudian saya coba untuk mengaplikasikan dengan macam-macam permata, payetan, ada bentuk bordiran, kemudian aplikasi 3D lace gitu. Akhirnya jadi cantik baju bodo itu meskipun potongannya tetap patternnya segi empat, simple, tetapi dengan ada aplikasi itu baju itu menjadi sangat bagus gitu, sangat cantik. Terbukti nih, kita bisa tetap melestarikan budaya melalui pakaian. Nah, meskipun kali ini banyak dimodifikasi dengan gaya modern, tapi tetap tidak menghilangkan unsur-unsur penting di baju khas daerah tersebut. Afrin Meriana, Sony Harun melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agi Gunesandi berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.